Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat UNES, senang sekali nih pada kesempatan kali ini bersama saya Tuti Wijayanti di UNES TV, dan pada kesempatan kali ini juga sudah hadir seorang narasumber yang tentunya sangat luar biasa sekali, dan kita juga akan membahas nih tentang hal-hal yang berkaitan dengan akademik. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa, terutama yang mahasiswa baru nih, penasaran bagaimana sih sistem akademik yang ada di UNES. Langsung saja saya akan tanya-tanya kepada Bapak Doni. Kebetulan beliau di sini adalah sebagai Kepala Pusat PD Dikti, Badan Penjaminan Mutu UNES, seperti itu ya. Nah, jadi nih ceritanya nih Pak Doni gitu ya, sekarang ini Iya, kan banyak hal-hal baru nih terkait, sistem akademik yang ada di UNES gitu ya iya. Pak ya. Apa saja sih Pak yang perlu diketahui oleh mahasiswa lama maupun mahasiswa baru nih terkhususnya? Oke, jadi yang namanya akademik itu kan dibuat suatu aturan-aturan. Mulai dari mahasiswa itu masuk, tidak semua warga negara itu bisa menjadi mahasiswa, karena itu perlu ada seleksi untuk menjadi mahasiswa, mulai dari seleksi masuk. Kemudian demikian pula, kemudian nanti di dalam proses akademik, dia juga harus memenuhi syarat juga ketika dia akan menjadi seorang sarjana. Sehingga bisa dikatakan bahwasanya tidak semua orang menjadi mahasiswa, juga tidak semua mahasiswa nanti menjadi lulusan. Sehingga memang nantinya perlu ada legitimasi untuk menjustifikasi bahwasanya mahasiswa ini bisa layak untuk menjadi seorang sarjana. Nah, di dalam sebuah sistem ini secara nasional sudah ada, yaitu dengan diterbitkannya penomoran ijazah nasional yang kita sebut dengan PIN. Nah, PIN ini harus dimiliki oleh setiap lulusan jika dia akan dikenali sebagai sebagai seorang sarjana yang sah ataupun yang legal di Indonesia. Sehingga seluruh universitas harus menggunakan PIN ini untuk melegalisasi bahwasanya lulusannya itu betul-betul lulusan yang sah. Nah, PIN ini mulai diterapkan mulai tanggal 28 Desember tahun 2020. Sehingga per tanggal itu maka lulusan-lulusan kita harus memenuhi standar dari PIN tersebut. Baik, lantas bagaimana ini Pak, pengontrolan aturan akademik selama ini yang sudah dilakukan oleh Universitas Negeri Semarang itu sendiri? Jadi kita di dalam sistem akademik ya, Sekedikbud terpadu yaitu Sikadu itu kan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan penjelasan kepada mahasiswa sebagai pengguna maupun dosen maupun pejabat yang terkait, agar betul-betul nantinya legalitas kita dalam memproduksi ataupun menghasilkan lulusan-lulusan itu terjamin oleh sistem yang ada di tingkat dikti, di tingkat nasional. Karena itu memang ini nanti yang akan kita mulai publikasikan, yaitu adanya Sikadu 201, di mana di dalam Sikadu 201 ini akan memberikan 3 filosofi dasar, yaitu yang pertama itu pemberitahuan ya, ataupun memberikan informasi, yaitu panduan akademik kita berikan, kemudian jadwal akademik juga kita berikan. Kemudian yang kedua itu adalah pengingatan. Ya, pengingatan itu misalkan nanti sudah waktunya untuk membayar UKT gitu ya, kita ingatkan. Sudah waktunya untuk merevisi skripsi ya, kita ingatkan gitu. Kemudian sudah waktunya untuk mengisi KRS ya, kita ingatkan seperti itu. Jadi banyak-banyak pengingatan supaya nanti betul-betul mahasiswa itu bisa sesuai dengan rule dan akhirnya bisa layak untuk mendapatkan PIN tadi yang secara nasional tadi. Tetapi kalau misalkan pengingatan, terhadap pemberitahuan, kemudian pengingatan itu sudah kita lakukan, ya nantinya by system itu juga nanti kita akan mengumpulkan dengan adanya penertiban. Misalkan mahasiswa sudah mangkir beberapa kali gitu ya, nanti kita tertibkan by system. Ya, jadi kita nonaktifkan by system seperti itu. Nantinya PIN-nya seperti itu. Mengapa sih kok demikian keras dengan aturan-aturan seperti itu? Karena kita betul-betul menjaga nih, jangan sampai waktu 7 tahun misalkan untuk mahasiswa S1 itu sudah ditempuh, tetapi diakhiri dengan dia tidak mendapatkan PIN.
Secara otomatis kalau misalkan mereka tidak mendapatkan PIN, berarti waktu 7 tahun untuk bersekolah ataupun berkuliah ini akan menjadi sia-sia seperti itu. Sehingga untuk pengisi untuk mahasiswa bisa mendapatkan PIN ini memang perlu adanya kerjasama yang baik. Tidak hanya mahasiswa sebetulnya, mulai dari institusi juga. Jadi institusi itu harus bisa menerapkan aturan-aturan akademik yang sudah dibuat. Pembuatan aturan akademik itu tentunya saja sudah berdasar pada SNDikti atau standar dari Dikti. Kemudian juga mereka melaporkan dengan tertib. Nah, sekarang bagaimana dengan apa arah di mahasiswa? Di mahasiswa, maka mereka pun harus mengikuti rule yang ada di universitas, di UNES juga seperti itu. Mulai didapatkan misalkan mahasiswa aktif. Mahasiswa aktif itu tidak hanya membayar UKT, tetapi harus sampai dengan mengisi KRS misalkan. Di dalam mengisi KRS, itu pun mereka tidak hanya mengisi KRS, tetapi kalau misalkan ada penggantian KRS, jangan diganti seenaknya saja. Jadi misalkan sekarang terjadi karena tidak pernah kuliah gitu, KRS diganti, dihapus, seperti itu tidak boleh. Karena nanti itu termasuk pelanggaran. Namanya KRS itu kan kartu rencana studi, bukan kartu revisi studi seperti itu. Sehingga nanti memang harus didisiplinkan agar pengisian KRS nanti diakhiri dengan perwalian itu betul-betul sesuai dengan jadwal. Demikian pula bagi mahasiswa yang punya masalah, misalkan masalah keuangan, kemudian masalah yang lain, misalkan mau bekerja dan sebagainya, silakan mengambil cuti. Karena dengan adanya cuti itu, maka panjangnya ataupun durasi masa perkuliahan itu tidak dihitung. Nah, di ini juga kadang-kala sosialisasi ini juga belum ditangkap oleh mahasiswa, terutama kalau misalkan saya punya masalah keuangan Pak, sudah langsung tidak melakukan apa-apa gitu, tidak lapor kepada dosen walinya, tidak lapor kepada jurusannya dan sebagainya, sudah geblas gitu saja, mangkir seperti itu saja. Nah, yang terjadi masalah akhirnya tadi akan terdeteksi sebagai mangkir. Mahasiswa mangkir itu membayar di semester berikutnya dengan membayar 100% dari apa yang sudah ditinggalkan. Diakumulasi. Dan yang kedua parahnya lagi, mereka tidak mempunyai tambahan untuk studi. Jadi yang itu tetap dihitung sebagai masa studinya. Jadi mending cuti ya? Ya, lebih baik cuti hanya bayar 50.000, dia masih punya tambahan untuk masa studinya. Baik itu 2 semester maupun 3 semester yang tidak secara langsung seperti itu. Sehingga hal-hal yang seperti ini sebetulnya sudah ada semuanya di panduan akademik. Nah, ini nanti kan kami berusaha semaksimal mungkin agar panduan akademik ini terderivasi kepada sistem dengan adanya pengingatan-pengingatan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti sistem yang kita kembangkan ini betul-betul akan memandu khususnya mahasiswa dan juga nanti didukung oleh dosen wali, didukung oleh pejabat agar lulusan sini betul-betul bisa terlegitimasi ataupun terjustifikasi untuk mendapatkan PIN seperti itu. Karena PIN itu tadi juga sangat penting gitu. Betul, ya, betul. Ya. Karena dan tadi ditegaskan bahwa kalaupun misalnya pindah universitas begitu ya, itu tetap akan terdeteksi betul, ya Pak ya. Betul. Dan mau tidak mau nanti harus membayar 100% itu tadi iya. di kampus yang sebelumnya gitu. Iya. Nah, jadi penting sekali nih, jangan sampai kalau yang mangkir nih itu tentu sangat bahaya. Maka dari itu kalau misal mau keluar silahkan bisa diajukan surat pengunduran diri, pengunduran gitu diri ya, Pak, seperti ya. itu lebih secara baik sistem itu. gitu ya, biar di sini juga diputuskan kayak gitu ya Pak ya. Nah, sebenarnya tuh manfaat dari aturan ini tuh apa sih Pak? Kenapa kok sampai diatur sedemikian rupa gitu? Manfaatnya apa gitu? Ya, jadi seperti yang tadi saya kemukakan di awal, bahwasanya PIN mengapa dikeluarkan karena salah satunya untuk mencegah pemalsuan ijazah. Tentunya kita tidak mau yang sudah belajar sungguh-sungguh 7 tahun, kemudian nanti tiba-tiba saja ada yang kok ini bisa memproduksi ijazah sendiri dan sebagainya tanpa ada legitimasi. Makanya kalau dengan adanya PIN ini memang disyaratkan ada laporan mulai mahasiswa itu masuk. Sehingga tadi yang sudah diutarakan oleh Mbak, bahwasanya kalau mahasiswa itu pindah dan bagaimana dari sebuah universitas, dia akan terdeteksi NIK-nya, nomor induk kependudukan ya, nomor induk kependudukan itu akan terdeteksi karena nanti dari kita masukkan NIK secara nasional itu nanti akan terdeteksi mulai
kuliah itu di mana, S1 di mana, S2 di mana, S3 di mana, itu akan terjadi semua. Kalau misalkan nanti kuliah double ya berarti harusnya ada 2 laporan itu. Tapi kalau misalkan ada yang biasanya di situ kalau misalkan ada laporan double itu akan menjadi masalah gitu. Ini yang dipilih yang mana seperti itu. Sehingga akan jauh lebih baik memang penertiban ini yang kita laksanakan. Nah, ketika sudah tertib nantinya dilegitimasi dengan adanya PIN tadi. Jadi kalau misalkan kita melihat mahasiswa ini tertib atau tidak, ya berarti nanti dengan PIN tadi. Seperti itu. Jadi kaitannya dengan PIN ini tadi itu perlu ada beberapa hal yang diperhatikan ya Pak ya, tentang keaktifan dari si mahasiswa. Betul. Di sini tidak hanya sekedar bayar UKT, Iya. tapi juga bagaimana dia juga mengisi KRS, KRS begitu betul. ya Pak ya. Kalau misal itu semua tidak dilakukan gitu ya, tetap akan dianggap sebagai dia tetap mahasiswa di kampus itu begitu, dan nanti kalau misalnya ada hal-hal yang diinginkan tentang akademik gitu ya, itu akan terdeteksi bahwa dia harus membayar dulu gitu ya Pak. Iya. Sekian kali, kalau misalnya Iya. mangkirnya 3 semester berarti tinggal dikalikan 3 begitu ya Kalau Pak 3 ya? semester sudah DO akhirnya. Oh gitu ya. Kalau di UNES seperti itu, makanya Langsung otomatis kan ya. ini yang kita terapkan di Sikadu ini betul-betul diingatkan. Anda sudah mangkir 1 kali loh. Nanti beresiko seperti ini loh, seperti itu. Makanya sebelum deadline UKT pun sudah kita ingatkan. Anda kalau misalkan ada masalah lebih baik ambil cuti saja. Intinya kalau di sistem itu bahasanya seperti itu. Demikian pula kalau misalkan mereka sudah cuti 1 kali, kita ingatkan kembali, Anda sudah cuti 1 kali loh. Nanti berikutnya masih ada kesempatan cuti 1 kali tok, tidak sampai 2 kali. Nah, Gitu itu ya. contohnya seperti itu. Artinya kalau misalkan sudah cuti 2 kali, berarti semester depan Anda harus aktif loh sebelum kejadian itu. Makanya kemarin juga ada yang mengeluhkan ke kami, Pak, kok saya ada peringatkan bahwasanya Anda sudah melebihi masa studi normal seperti itu. Mengapa itu kita ingatkan? Jadi misalkan mahasiswa S1 itu kita ingatkan mulai lebih dari semester 8. Karena sebetulnya idealnya mahasiswa S1 itu kan menyelesaikan studinya semester 8, seperti itu sudah selesai. Artinya kalau misalkan lebih dari semester 8 sudah mulai kita ingatkan. Sampai kapan itu terjadi? Sampai semester 14. Kalau semester 14 kita sudah tidak mengingatkan karena salah satu syaratnya di PIN itu melebihi semester 14 maka tidak dapat PIN. Okay. Nah itu kan akhir kata tidak ada bedanya dengan DO. Iya betul. Nah, itu artinya kalau misalkan Pak ini bisa diluluskan, bisa, tapi tidak dapat ijazah harus untuk apa kalau seperti itu? Iya, Makanya kan kita lebih baik kita warning dulu. Kalau warning tidak ya bagaimana ini sistem akan berjalan. Toh kalau misalkan semester 14 gimana Pak? Kita usulkan di sana akan ditolak. Dan nantinya ketika kita meluluskan misalkan taruhlah melebihi batas minimal misalkan IPK itu tidak boleh kurang dari 2. Akhirnya kita ingatkan kalau misalkan ada penurunan IPS itu kurang dari 2, kita ingatkan. Via sistem juga di Sikadu nanti ada keingatkan, mulai dari dosen walinya, kemudian anak-anaknya juga kita ingatkan gitu. Bahkan kita keluarkan suratnya juga pengingatan bahwasanya IPS Anda kurang dari 2, sehingga nantinya perlu ditambah lagi. Supaya apa? Supaya Anda betul-betul layak lulus seperti itu. Nah itu kita ingatkan terus seperti itu supaya tadi memandu mahasiswa menuju ke sana. Lah, termasuk tadi saya lanjutkan untuk yang semester 9 kita ingatkan supaya apa? Mereka mulai warning. Oh iya ya, saya sudah melebihi batas normal. Aman Pak, masih aman sampai dengan semester 14. Seperti itulah. Kalau sudah semester 14, aman apa enggak Pak? Tidak. Wassalam sudah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Sudah nggak bisa dapat PIN ya Pak Iya, ya? itu. Iya, ada PIN yang nggak bisa dapat PIN, dan itu tentunya berdampak untuk selanjutnya ya Pak ya? Betul. Kalau daftar CPNS atau apa itu kan otomatis nggak bisa ya Pak ya? Dan itu kan juga berimplikasi juga kepada institusi. Artinya ketika kita meloloskan mahasiswa menjadi sarjana dengan sertifikasi yang lebih rendah daripada yang sudah ditentukan nasional, maka UNES akan menjadi jaminannya gitu kan ya. Kalau misalkan taruhlah kok lulusan UNES kok ternyata seperti ini ya lumrah, karena misalkan
dia tidak memenuhi spesifikasi tapi cuman kita paksakan supaya lulus seperti itu. Makanya kan ini saling menjaga, institusi juga harus kuat untuk menertibkan aturan-aturan ini, juga harus didukung oleh mahasiswanya. Nah, sebetulnya kita itu menyelamatkan mereka agar betul-betul nanti legitimasi nasionalnya juga bisa disahkan oleh nasional. Jadi tadi juga proses pengontrolan yang dilakukan oleh juga ternyata cukup ketat juga ya Pak Iya. ya, dikasih tahu, diberitahukan gitu ya, ke dosen wali maupun juga ke Mahasiswanya, betul. Oke, baik. Ada hal-hal baru lagi mungkin Pak yang mau disampaikan terkait PIN ini atau tentang akademik sendiri di Iya, jadi tadi yang perlu saya tekankan bahwasanya untuk menjadi mahasiswa itu tidak hanya kuliah seperti itu, tapi kuasai dulu panduan akademiknya. Kemudian sekalipun panduan akademik, kita juga akan memandu dengan sistem Sikadu tadi, sehingga nantinya panduan akademik itu betul-betul terderivasi kepada sistem dan akan membantu mahasiswa lulus dengan baik. Demikian juga institusi ini juga akan jauh lebih baik lagi, lebih tertib lagi, dan laporan yang ada di pusat juga lebih baik lagi. Sobat UNES, kalau teman-teman gitu ya, Sobat UNES lihat gitu ya, sekarang ini kan banyak sekali notifikasi baru di Telegram. Nah, mengingatkan tentang studi dan lain sebagainya gitu kan. Nah, pasti ini penasaran, kenapa kok tiba-tiba ada notifikasi seperti itu? Nah, kita akan bahas lebih detail dengan Mas Ilham, programmernya Sikadu. Hai Mas Ilham. Hey, halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua ya Sobat UNES ya. Baik, terima kasih Mbak Tuti. Ini sebenarnya saya ini kan orang belakang layar nih, nggak pernah keluar di depan. Baik, jadi belakangan ini di Sikadu itu kita kembangkan terus. Jadi setiap harinya memang kita konsen di pengembangan aplikasi. Banyak pengembangan yang minor-minor, yang kecil-kecil, seperti misalkan ada permasalahan, misalkan dosen, oh ini kok datanya meleset atau gimana, itu kita selalu update. Tapi itu update kecil. Nah, belakangan ini dari bagian akademik dan penjaminan mutu itu yang seperti yang di podcast sebelumnya dengan Pak Doni itu kan mengembangkan suatu program untuk memperingatkan mahasiswa itu. Nah, ini akhirnya kita buat update Sikadu yang namanya Sikadu 2.1 yang tadinya 2.0 gitu. Nah, di update ini salah satunya yang tadi yang disampaikan oleh Mbak Tuti tadi, adanya notifikasi pengingat. Pak Doni sebelumnya juga menjelaskan, sebenarnya kalau mahasiswa itu tidak diingatkan, itu ada beberapa tipe, ada yang memang lupa, ada yang melupakan. Jadi tahu-tahu, wah saya sudah semester 14 ini, saya belum skripsinya belum ini. Akhirnya memaksakan diri untuk lulus di semester itu. Akhirnya ya kelabakan semua tim gitu. Nah, akhirnya kami memanfaatkan fasilitas notifikasi yang salah satunya Telegram mahasiswa. Itu juga kita isi kita push notifikasi, ini loh kamu posisinya sekarang di sini, kamu harus melakukan ini, jika tidak ini maka akan seperti ini. Nah, itu mungkin kedepannya sistem-sistem di UNES akan dibuat seperti itu, Mbak Tuti. Oke, jadi ini sebenarnya keberlanjutan dari yang disampaikan oleh Pak Doni di sesi sebelumnya itu, bahwa ini adalah salah satu cara pengontrolan UNES gitu ya terhadap mahasiswa gitu, agar mahasiswa itu bisa mengikuti perkuliahan, pembelajaran gitu ya sesuai dengan yang memang dirancang kayak gitu, sehingga nanti bisa dapat PIN PIN gitu, kemudian bisa lulus tepat waktu atau sesuai dengan yang diharapkan gitu. Ya, salah satu contoh yang sudah berjalan beberapa semester yang lalu, yang sebelum notifikasi yang di Sikadu itu, di Sitedi juga ada. Jadi mahasiswa itu kan kalau dia ujian kemudian hasilnya diterima dengan revisi, itu hanya dikasih waktu 90 hari dari masa ujian untuk menyelesaikan revisinya, Mbak. Nah, ini kadang kan lupa, garap revisi, nanti ya. Akhirnya lewat dari masa revisi itu mahasiswa harus ujian ulang. Nah, itu kan merugikan. Akhirnya kita buat pengingat juga ke mahasiswa, ini loh revisi kamu
tinggal sekian hari lagi, segera diselesaikan. Nah itu juga kita kirimkan ke dosen pembimbingnya supaya dosen pembimbing juga sadar, oh ini mahasiswa ini kok ternyata belum selesai. Telepon, kamu ini nggak pernah revisi gitu. Jadi diingatkan semua di Telegram. Iya, semua kita ingatkan baik di Telegram. Nah, yang di notifikasi akademik ini selain Telegram juga muncul di akun mahasiswa saat login di Sikadunya gitu. Oke, berarti sekarang sistemnya baru ya, Sikadu 2.1 ya. Oke. Begitu. Dan dengan ini ya tampilan-tampilan baru termasuk Ya. juga ada panduan akademik Ya. juga gitu ya, Ya. termasuk juga tadi mengingatkan apabila Betul. misalnya mahasiswa sudah di luar dari jalur gitu ya. Tadi Jalur, ya. misalnya harusnya lulus tuh idealnya 8 semester gitu, tapi Betul. sudah 8 semester tidak lulus, maka dikasih pemberitahuan. Termasuk Ya. juga itu tadi kalau sidang skripsi ternyata sudah melalui sekian hari untuk saatnya merevisi, nggak direvisi-revisi Iya. juga gitu ya. Betul. Selain itu ada peringatan apa lagi nih, Mas? Ya, sebenarnya kemarin untuk update yang di Sikadu 2.1 itu ada kurang lebih ada 3 perubahan yang kita tambahkan di Sikadu. Seperti Sobat UNES kalau login di Sikadu sekarang di halaman awalnya itu ada kalender akademik. Iya. Dan juga di atas itu ada panduan akademiknya. Nah, untuk panduan akademiknya ini hanya berupa link file PDF panduan akademik yang terbaru. Nah, nanti bisa di-download oleh baik mahasiswa, dosen, itu kemudian bisa dipelajari lagi. Berikutnya yang kalender akademik itu juga kita sesuaikan dengan surat edaran tentang kalender akademik. Nah, ini di sana ada banyak jenisnya. Salah satunya yang paling penting itu ada periode semester. Jadi kapan semester itu mulai, kapan berakhir. Nah, periode semester ini harus saling berhimpitan. Jadi kalau di sistem itu tidak mengenal tanggal merah dan tidak mengenal hari libur. Jadi kadang Sabtu Minggu kok kadang dosen itu mahasiswa menyelesaikan revisi kemudian konsultasi ke dosen, selesainya hari Minggu ya, hari Minggu itu dianggap lulusnya kan gitu. Sama di periode akademik juga sama. Jadi kalau misalkan lulus di hari Minggu kemarin tanggal 25 ya Mbak ya. Nah 25 maka lulusnya tanggal 25 itu. Kalau masih masuk di semester genap ya maka nanti lulusnya misalkan 8 semester gitu. Nah nanti kalau sudah kelewat batas akademiknya meskipun seri ya nanti lulusnya nambah. Jadi misalkan harusnya lulus di semester genap tapi lulusnya di semester gasal. Nah nanti jadi 9 semester. Nah itu nanti bisa dilihat oleh teman-teman mahasiswa ataupun Bapak Ibu dosen itu di kalender akademik ada periode semester. Jadi itu sangat menentukan juga ya terkait nanti dia bisa kumlot atau tidak itu ya, juga kan. Betul. Nah itu beberapa tahun yang lalu itu juga jadi pembahasan yang lumayan ramai di mahasiswa itu ya. Ini saya perasaan lulusnya sudah tepat waktu tapi kok IP-nya juga sudah 3,5 gitu ya. Kok tidak lulus dengan pujian gitu ya. Jadi menjadi saya lupa. Jadi di bawahnya kumlot gitu kan. Kalau sudah sangat melebihi memuaskan. Ya, dengan pujian diturunkan menjadi sangat memuaskan. Nah, itu banyak yang rame. Nah, akhirnya ya kita buat pembatasan seperti itu. Jadi mahasiswa ini sudah jelas dia lulus di semester keberapanya dia gitu. Berarti itu akan dilihat dia lulus di tanggal itu tuh ya kalau sudah divalidasi di Sikadunya itu ya berarti ya. Kalau kelulusan mahasiswa itu bergantung di CTD-nya Mbak, di penulisan skripsi ya. Jadi ada 2 kriteria. Kalau lulus tanpa revisi itu langsung lulus di tanggal ujiannya sesuai berita acara yang diantarkan oleh dosen. Tapi kalau lulus dengan revisi itu lulusnya itu saat mahasiswa menyelesaikan revisinya yang ditandai kalau sudah mengklik selesai revisi gitu ya itu. Oke, jadi itu. Dan itu pun bisa dilakukan tidak harus di hari kerja ya. Ya gitu. betul. Dan di jam-jam berapapun Ya. gitu ya. Kalau dosennya tidak sibuk. Ya, kadang kan suatu ketika memungkinkan juga nanti batas kelulusan itu berada di hari Senin, batas semesternya gitu ya. Senin itu sudah mulai semester baru,
Sabtu Minggu ini Mm-mm. biasanya mepet-mepet ini pada daripada nanti masuk ke semester berikutnya tambah Pada satu ngejar semester, dosen nah, biasanya ya. pada di-push di situ Heeh. gitu. Oke, jadi Iya. itu ya. Ada lagi nggak Mas yang terbaru tentang Sikadu 2.1? Oh, banyak. Bedanya dengan Sikadu 2.0 terutama. Ya, Heeh. ya ada banyak juga. Yang tadi di kalender tadi baru saya jelaskan tentang periode akademik. Nah, di kalender itu juga kita tambahkan beberapa jadwal-jadwal seperti masa registrasi administrasi pembayaran UKT itu, terus masa registrasi akademik pengisian KRS, nanti ada masa perwalian, ada kalau kemarin yang PLP itu kita tambah juga kapan waktu pemesanan, kapan waktu pendaftaran. Nah, itu juga diingatkan. Kadang mahasiswa itu ya macam-macam, Mbak. Ada yang care gitu ya. Iya. Oh, ini tanggal segini ini sudah sadar diri sendiri. Ada juga yang sibuk dengan kegiatannya yang lain sehingga tidak memperhatikan jadwal-jadwal tadi. Kadang datang, ini kemarin saya belum tahu ternyata pendaftarannya sudah ditutup gitu kan, minta diperpanjang lagi dan lain sebagainya. Nah, ini salah satunya kita buat kalender itu supaya ya mahasiswa tahu juga gitu. Itu yang tentang kalender, yang lainnya tentang apa lagi? Ya, yang satu lagi ini terakhir ini yang tentang notifikasi tadi yang sempat disinggung pertama tadi. Jadi mahasiswa di UNES itu pasti memiliki akun Telegram yang terhubung dengan database di UNES di Sikadu. Nah, itu kan dari situ mahasiswa nanti kita push, kita berikan notifikasi, peringatan ataupun info-info dari sana. Nah, memanfaatkan hal itu di Sikadu 2.1 ini kita tambah beberapa notifikasi, beberapa peringatan ke mahasiswa. Nah, itu banyak. Ini saya bawa catatannya. Boleh dibaca, boleh. Ya. Ini biasanya saya itu kan ngomongnya sama mesin, ini baru gitu. ngomong sama manusia. Ya, ini banyak nih, sebentar. Jadi yang pertama itu nanti berkaitan dengan registrasi administratif pembayaran UKT. Iya. Itu kan ada kapan mulai pembayaran, kapan akhir pembayaran. Nanti H-7 setiap harinya bagi mahasiswa yang belum membayar UKT nanti akan kita push, kita kita ingatkan. Anda belum melakukan pembayaran UKT, segera lakukan pembayaran. Atau kalau misalkan ada kendala bisa mengajukan cuti. Seperti yang sebelumnya disampaikan Pak Doni tadi, bisa mengajukan cuti. Itu. Berikutnya ini berkaitan juga dengan pelaporan PJDikti Pak Doni tadi. Jadi mahasiswa yang sudah membayar UKT tapi belum mengisi KRS juga kita beri peringatan. Gitu juga ya. Di H-7 penutupan masa pengisian KRS. Nah, itu kita peringatkan. Setiap hari terus gitu ya. Anda sudah melakukan pembayaran UKT tapi belum mengambil KRS, segera ambil KRS. Nah, itu. Ada lagi nih yang berikutnya agak mungkin memukul mahasiswa nih. Apa itu? Nanti setelah semester ini berakhir, kan di panduan akademik itu ada batas waktu revisi nilai atau pengurusan nilai yang bermasalah itu kan 1 bulan, Mbak. Kalau sudah lebih dari 1 bulan, baru nanti kita hitung IP semester lalu itu. Kalau IP-nya di bawah 2.0, nah di bawah 2, ini kita kasih peringatan. Gitu ya. Ya, IP Anda menurun di semester ini, maka perbaiki perkuliahan Anda supaya tidak mengalami permasalahan gitu. Itu pun akan diingatkan ya kan? Nah, itu nggak hanya satu. Kalau yang IP semester drop atau turun itu tidak hanya lewat Telegram. Rencananya kita akan bersurat juga, bersurat secara resmi, nanti kita kirim lewat email. Kalau turun sekali nanti peringatannya dari Kaprodi. Turun 2 kali. Jadi misalkan semester 3 IP-nya turun, semester 4 naik, semester 5 turun lagi. Kita beri peringatan lagi dari dekan kalau nggak salah. Nah, terus kalau ketiga kali nanti baru dari rektorat. Oke, ini yang perlu digarisbawahi juga nih. Turun itu dalam artian begini, misalnya 3 menjadi 2 itu akan diingatkan, atau selagi itu masih di atas 2 maka tidak akan diingatkan gitu. Ya,
Batasnya IP 2. Jadi Oh, kalau gitu ya. di atas 2 aman. Kalau misalkan di bawah 2 ya itu yang Yang baru dikasih peringatan ya. Nasakom, Mbak. Kalau dulu waktu mahasiswa ada Nasakom. Apa Nasib itu? 1 koma. IP-nya 1 koma. Oke, jadi IP 1 koma. batasnya ambangnya adalah 2 ya. 2. Selagi masih di atas 2, misalnya dari 3,9 terus turun jadi 3,8 tidak akan diingatkan ya. Tidak. Iya, itu masih aman. Nah, ini ada lagi yang kemarin sudah kita kirimkan. Jadi kalau tadi kan H-7 dari batas registrasi administratif, terus ada H+30 dari akhir semester. Nah, ini ada beberapa nih, ada 3 bulan sebelum atau 2 bulan sebelum H-60 berarti ya, sama H-30 terus H-7. Ini adalah notifikasi bahwa mahasiswa tersebut masa studinya melebihi masa studi normal. Nah, ini kemarin kita sudah broadcast itu, yang kemarin juga ada beberapa yang mengajukan pertanyaan, ada yang bingung, ada yang mungkin dosen itu ada yang sempat kirim ke kami, ini apa gitu. Iya, Ini bener, apa? ramai itu. Nah, satu hal yang menarik, Mbak, yang kemarin notifikasi itu ada yang dikirimkan ke saya itu berikut daftar mahasiswa perwalian Anda yang melebihi batas studi normal. Kemudian di bawahnya ada inspirasi pagi dari Pak Rektor. Oh gitu. Nah, itu mengutip suatu ayat di Al-Qur'an itu ya. Intinya, maka bertasbihlah kepada Tuhanmu dan memohon ampun. Lah, ini artinya mahasiswa ini harus banyak-banyak bertasbih. Setelah diperingatkan terus disuruh mohon ampun Iya. gitu. Pas sekali ya. Iya. Nah, ini juga seharusnya menyadarkan mahasiswa bahwa memang mahasiswa ini posisinya sudah semester tua, jadi harus siap-siap tidak terlalu fokus ke hal yang lain tapi menyelesaikan masa Studinya studinya. Ya, gitu. Tuh. Ada lagi yang baru atau sudah? Nah, ini banyak, Mbak. Oh, banyak. Banyak. Oke, Ini boleh ada yang disampaikan semua ini. iya. tadi yang revisi penulisan skripsi tadi ini sudah. Kemudian kemarin ada juga bagi mahasiswa yang masih memiliki tunggakan UKT. Ya memang iya, di iya. masa pandemi ini kan di UNES sudah memberi keringanan gitu ya. Jadi mahasiswa itu kalau mau mengambil KRS, kalau memang ada kesulitan bisa mengajukan keberatan gitu ya, keringanan, nanti bisa mengangsur. Nah, kalau di mahasiswa itu ditandai sebagai mahasiswa yang diperbolehkan mengangsur, maka dia boleh mengisi KRS selama sudah membayar UKT 50%. Jadi misalkan UKT-nya 5 juta ya harus bayar 2,5 juta dulu baru bisa mengisi KRS. Nah, nanti beberapa bulan berikutnya harus melunasi 30% sampai nanti terakhir 20% gitu. Nah, tapi ya kadang pada kenyataannya kan tidak semua orang kan sama perekonomiannya. Namun ya kaitan dengan aturan akademik ya perlu kita ingatkan juga ini tadi notifikasi tunggakan, bahwa kita kirimkan notifikasi ke mahasiswa yang belum melakukan pelunasan di semester ini bahwa masih memiliki tunggakan sekian rupiah gitu ya, mohon melunasi untuk bisa melihat nilai. Nah, ini konsekuensi dari pembayaran UKT ini nanti di nilai, Mbak. Oke, bagi yang angsur ini Ya, bagi yang langsung. Jadi Bapak Ibu dosen itu sudah bisa memasukkan nilai, tapi kalau mahasiswa itu belum memenuhi kewajibannya, maka nilainya tidak bisa dilihat, masih tanda tanya. Jadi Ya. untuk mahasiswa yang dari kemarin tuh WA dosennya gitu ya, Ya. kenapa nilai saya tidak keluar? Nah, Ya. jangan-jangan angsurannya belum dilunasi gitu Iya, ya. betul. Kalau misalkan Mbak Tuti ini, misalkan ada mahasiswanya, ini sudah saya nilai, sudah saya validasi, tapi kok masih tanya, Bu, kok ini nilainya masih tanda tanya? Nah, kemungkinan UKT-nya belum lunas Oke, gitu. jadi jangan langsung buru-buru ke BBTIK. Biasanya kalau saya langsung, Mas gitu. Oh iya, Ini kenapa gitu kan? ya nggak apa-apa juga sih. Tanyakan dulu ya ke mahasiswa. Iya. Coba cek dulu gitu kan. Iya, Sudah dibayar lunas betul. belum gitu Ya. ya. Ya, kadang memang di kami pertanyaan-pertanyaan itu seperti itu ya memang banyak. Jadi kadang ditanyakan, ini kok IP-nya masih rendah. Setelah dicek ternyata
dilihat nilai mata kuliahnya masih tanda tanya. Kemudian kami cek lagi, UKT-nya ternyata masih belum beres. Oh gitu. Iya. Jadi itu yang biasanya beberapa yang dialami oleh mahasiswa, kenapa Betul. kok sampai nilainya belum keluar tuh bisa karena banyak Iya, faktor ya. banyak Bisa jadi faktor. salah satunya juga karena belum dilunasinya UKT Iya, itu gitu betul. ya. Iya. Bagus sekali berarti ya 2.1 ini ya. Terus notifikasi apa lagi nih? Mas Iya, Adi? ini berikutnya ini. Kalau mangkir jelas kan sudah melanggar aturan gitu kan. Mm-mm. Jadi mahasiswa nanti kalau di akhir masa registrasi administrasi, akhir pembayaran UKT tadi belum melakukan pembayaran, nanti akan kita kasih peringatan Mm-mm. baik di Telegram maupun surat. Mm-mm. Jadi bahwa mahasiswa sudah mangkir. Kalau misalkan ada sesuatu mungkin bisa diurus untuk mengajukan cuti gitu ya. Nah, tapi kita beri peringatan, Anda belum melakukan registrasi pada semester ini, Anda dianggap mangkir gitu ya. Nah, nanti kita hitung juga sejarahnya dia di UNES sudah mangkir berapa kali. Nah, kalau masih 1 kali peringatan, 2 kali peringatan, aturan akademiknya kalau 3 kali DO. Oke, Nah, langsung ini dikeluarkan ya. Ya, ini yang bahaya kalau mangkir 3 kali. Makanya kita kasih peringatan. Ini loh, kamu sudah sekian kali mangkir. Maka nanti kalau ketiga, ya sudah, nanti bisa Kalau sudah 3 kali itu kan berarti tadi otomatisnya DO gitu ya, dianggap sudah dikeluarkan begitu ya. ya. Nah, kalau misalnya si mahasiswa ini nih mau kuliah lagi gitu di UNES lagi misalnya begitu, terus bagaimana? Ya, secara aturan akademik memang seperti itu Mbak. Kalau misalkan 3 kali mangkir dianggap DO, namun kadang kan ya ada sisi kemanusiaan juga, misalkan ada hambatan komunikasi atau apa, mahasiswa ini belum bisa melakukan kewajibannya, maka nanti coba dulu mahasiswanya biar konsultasi ke, kalau tidak program studinya, Dosen walinya dulu ya mungkin ke dosen wali, ke program studi maupun di bagian akademik bagaimana bagusnya Oke. gitu. Tapi memang paling aman daripada mangkir mending cuti ya. Betul. Karena kalau mangkir itu kayaknya yang seperti di podcast sebelumnya sama Pak Doni Iya. itu kan akan dihitung diakumulasikan total Iya. bayarnya berapa gitu Iya. ya. Sedangkan kalau cuti ternyata hanya cukup bayar Hanya 50.000 50.000 saja tuh. Jadi sobat UNES ya, untuk mahasiswa nih kalau yang misalnya saya ada kendala nih kaitannya dengan keuangan, nah silakan bisa mengajukan cuti daripada mangkir karena nanti akan ditotalkan di akhir gitu ya. Dan nggak hanya keuangan loh Mbak, Terus apa lagi? kadang wah saya pengen nikah dulu. Iya benar. Ya, soalnya dulu waktu kuliah juga ada teman gitu, pengen nikah dulu ya cuti Gitu ya. Ya ini juga ada notifikasinya. Jadi kalau yang cuti ini agak lebih banyak notifikasinya. Jadi seperti tadi kalau H-7 batas waktu pengisian pembayaran UKT belum bisa melakukan pembayaran, belum bisa mengajukan keringanan, maka nanti sebaiknya cuti aja. Nah, pengajuan cuti nanti di My UNES itu juga sudah ada langkah-langkahnya, mendaftar gitu ya, kemudian ada approval dari pihak jurusan. Kalau misalkan memang ini mahasiswanya layak untuk diizinkan cuti, maka nanti pihak jurusan meng-approve. Nah, setelah di-approve gitu, nanti mahasiswa dikirimi notifikasi juga. Harap melakukan pembayaran sekitar sebesar Rp50.000 di bank ini, nomornya ini. Nah, itu nanti kalau mahasiswa sudah melakukan pembayaran itu Rp50.000 saja, otomatis nanti kan datanya dari bank dikirim ke kami, maka nanti akan kami tandai bahwa mahasiswa ini pada semester berikut cuti. Nah, itu kita berikan notifikasi juga. Dan otomatis kalau cuti tidak dapat layanan akademik tentunya ya. Ya. Kadang kan ada yang begini, boleh nggak sih Bu kalau saya cuti tapi saya sambil ngurus skripsi? Itu enak sekali. Itu gimana ya Mbak ya? Pengen naik angkot tapi nggak bayar. Gitu ya. Ya kadang mungkin sebagai manusia juga jangan selalu ngambil untung ya, kadang memperhatikan juga gimana sih jeripayah Bapak Ibu dosen gitu ya. Maksud dia nggak bayar UKT gitu ya, cuti, tapi kok masih minta kewajiban ini hak Tapi secara di akademiknya sistem gitu. itu langsung ditutup atau bagaimana? Di Ya, stadinya Kalau di Sitedi selama dia cuti itu tidak bisa melakukan bimbingan. Kalau mangkir
mangkir apalagi. Mangkir apalagi. Jadi berarti kalau sudah batas waktunya tidak membayar gitu, kemudian oleh di sistem ini langsung ditutup gitu ya untuk yang betul. bersangkutan gitu Iya. ya. Oke, Gitu. seperti itu. Selain itu apa lagi nih yang baru dari 2.1 ini, Sikadu 2.1? Kira-kira kemarin yang kita kembangkan 3 itu Mbak. Jadi mungkin nanti ke depan akan lebih banyak notifikasi ya. Jadi kadang kan seiring dengan berjalannya waktu itu kan kadang ada user yang lupa lah. Nah kalau banyak yang lupa, nah ini baru kita nanti buatkan notifikasi. Misalkan Bapak Ibu dosen misalnya ya, di waktu pengisian nilai kok belum mengisikan nilai. Nah itu nanti bisa kita Akan push dikasih juga. notifikasi. Ya. Tapi sejauh ini belum ya. Belum. Yang ada pimpinan akan langsung nelpon biasanya. Iya, langsung ngecek di Bapak, monitoring nih. Ini belum 100%. Belum 100% ya itu. Segera di-upload dan divalidasi gitu. Betul, ya. Ini seharusnya mahasiswa juga ada notifikasi seperti itu, termasuk juga misalnya UAS. Anda belum UAS dari sistem itu, mungkin bisa dikembangkan ya. Mungkin bisa ya. Iya, mungkin bisa. Kan seperti Kalau- mata kuliah umum misalnya, itu kan langsung terintegrasi dengan sistem yang ada di e-ujiannya UNES kan. Nah, mungkin Betul. perlu juga itu dikasih Iya. notifikasi atas nama ini belum mengikuti ujian akhir semester gitu. Jadi kita nanti membuat sistem yang cerewet ya, Mbak ya. Oh iya, mohon maaf ini para sobat UNES, memang kadang kalau ya di era digital ini perlu kita maklumi juga, kadang di gadget kita, di gawe kita itu banyak notifikasi dari entah dari Grab, dari apa itu kan ada Iya, promosi, ada ini. bener. Ya, kita ikutan cerewet lah. Oke, baik. Jadi ada 3 hal tadi ya yang dikembangkan di Sikadu 2.1. Yang pasti tujuannya adalah untuk mengantarkan mahasiswa agar tetap di jalan yang sesuai gitu. Betul, ya. Jangan sampai kemudian lalai, lupa begitu ya, sehingga Betul. terus akademiknya studinya tidak berjalan dengan baik gitu. Jadi harapannya juga di sini untuk kebaikan semuanya nih. Termasuk juga diingatkan ke dosen-dosen wali juga ya di sini ya, agar bisa mengontrol kerjasama gitu ya dengan UNES untuk mengontrol mahasiswa agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Iya, betul. Baik, terima kasih sekali nih Mas Ilham Iya, sudah Mbak banyak Tuti. sekali menceritakan tentang Sikadu 2.1. Saya itu waktu dikasih tahu tentang pembahasan Sikadu 2.1, oh berarti baru ya gitu. Nah ini juga tentu perlu sosialisasi ya, lebih detail kepada Sobat UNES sih, terutama Sivitas Akademika UNES gitu ya. Ada apa saja sih di Sikadu 2.1 gitu. Jangan dianggap sebagai sesuatu yang cerewet, tapi justru di sini adalah pengingat gitu ya. Gitu. Pengingat bagi kita semua bahwa oh saya tuh kurangnya di sini yang belum ini gitu. Baik, terima kasih sekali nih Mas Ilham, programmernya Sikadu yang sudah menjelaskan banyak sekali. Oh iya, ada satu hal disclaimer. lagi. Jadi di Sikadu ini programmernya tidak hanya saya. Oh iya. Kita bekerja tim ya. Tim ya. Jadi ada yang bagian ini, bagian ini. Kalau Mas Ilham sendiri bagiannya bagian apa? Ya kebetulan saya di seperti yang mengkoordinir. Jadi ada nanti misalkan bagian RPS, oh ini Mas Abi misalkan. Nah saya nanti kalau misalkan ada masalah, ya nanti Mas Abi ini gini. Nah, nanti kita koordinasi. Jadi gitu. sudah ada bagiannya masing-masing gitu ya. Kalau Mas Ilham di sini adalah sebagai koordinatornya. Oke. Baik, terima kasih Mas Ilham sudah berkenan hadir di UNES TV. Jangan lupa untuk setelah ini ikut-ikutan subscribe juga ya. Oh sudah. Saya ngikuti terus dari awal pertama dulu. Followernya jangan lupa disuruh ikut subscribe juga ya. Insya Allah saya nanti akan ini followernya. Jadi kayak setelah ini akan meningkat nih karena tahu bahwa oh Mas Ilham ternyata programmernya. Nah itu. Itu mau cari dua sisi nih. Apa-apa? Satu sisi tenar, satu sisi nanti kadang keberisikan juga. Paham. Saya juga pernah jadi operator yang akhirnya orang luar UNES pun teleponnya ke saya. Nah, itu dia. Saking terkenalnya ya. Iya, betul. Baik, terima kasih dan terima kasih juga pada Sobat UNES yang sudah berkenan menyaksikan kami di UNES TV. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya kami ya. Jangan lupa juga untuk komen, like, share gitu. Terus jangan lupa juga ikuti IG-nya kami yaitu UNES TV. Terima kasih, saya dan Mas Ilham pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.